Bansos sebesar Rp600.000 dipastikan cair tanggal 18 Juni tahun 2024. Apakah BLT mitigasi risiko pangan? Berikut syarat lengkap pengambilannya. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di Hari Bansos, channel yang akan membahas update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Bansos sebesar Rp600.000 dipastikan cair tanggal 18 Juni tahun 2024. Apakah BLT mitigasi risiko pangan? Berikut syarat lengkap pengambilannya. Update terbaru Bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Memasuki tengah bulan Juni tahun 2024, KPM masih menunggu pencairan bansos BLT mitigasi senilai Rp600.000 yang sempat dijadwalkan turun paling lambat akhir semester pertama tahun 2024. Hingga Juni tahun 2024, KPM memang masih menanti pencairan BLT mitigasi risiko pangan di tengah bansos lain yang sudah mulai turun, misalnya PKH, beras 10 kg, BPNT, dan PIP. Di tengah penantian KPM menunggu pencairan bansos BLT mitigasi risiko pangan, tersiar kabar ada daerah yang sudah mendapatkan undangan pencairan bansos senilai Rp600.000 pada tanggal 18 Juni tahun 2024. Dilihat dari nominalnya, memang serupa dengan besaran bansos BLT mitigasi risiko pangan, yakni sejumlah Rp600.000. Berikut penjelasan lengkap dikutip dari Pendamping Sosial. Bansos yang diunggah 14 Juni tahun 2024. Undangan pengambilan bansos tersebut datang dari Desa Sumberayu yang menyatakan jadwal pengambilan BLT senilai Rp600.000 di Balai Desa Sumberayu pada tanggal 18 Juni tahun 2024 jam 8 hingga jam 10 WIB. Meski demikian, tangkapan layar undangan tersebut tidak disertai info lengkap mengenai kabupaten atau kota maupun provinsi yang bersangkutan. Selain itu, meski nominal BLT yang tertera jumlahnya sama dengan besaran BLT mitigasi, yakni sebesar Rp600.000, namun belum tentu bansos yang dijadwalkan pengambilan pada tanggal 18 Juni tahun 2024 tersebut merupakan BLT mitigasi risiko pangan. Ada kemungkinan BLT tersebut merupakan jenis bansos lainnya yang hanya saja dengan jumlah yang sama, yakni sebesar Rp600.000. Misalnya BLT Dana Desa tahun 2024, anggaran BLT Dana Desa memang tidak berjumlah persis sebesar Rp600.000 dalam sekali pencairan, melainkan sebesar Rp300.000 per bulannya.
Namun jadwal pencairan BLT dana desa memang sepenuhnya merupakan wewenang desa, sehingga jadwal undangan pengambilan BLT dana desa ini bisa berbeda-beda antara satu desa dengan desa yang lainnya. Menyesuaikan agenda desa masing-masing, ada desa yang mencairkan BLT dana desa per 3 bulan. Misalnya, Juni tahun 2024 ini cair alokasi 3 bulan untuk April, Mei, Juni sebesar Rp900.000 sekaligus. Ada pula yang mencairkan per bulannya, yakni sebesar Rp300.000 dalam sekali pengambilan. Ada juga yang menjadwalkan pengambilan untuk alokasi 2 bulan, yaitu sebesar Rp600.000. Jadwal terakhir inilah yang merupakan jenis BLT yang dicairkan, yakni BLT dana desa untuk alokasi 2 bulan Mei, Juni tahun 2024, yang memang jumlahnya persis dengan BLT mitigasi risiko pangan. BLT dana desa merupakan bansos yang dananya bersumber dari APBD yang bertujuan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Oleh karenanya jadwal pengambilan BLT dan desa ditentukan oleh desa masing-masing. Demikian juga syarat pengambilan diputuskan dalam musyawarah desa. Berikut ini syarat individu yang berhak mendapatkan BLT dana desa sebesar Rp300.000 per bulan dengan alokasi pencairan menyesuaikan jadwal desa masing-masing. Yang pertama merupakan keluarga miskin baik yang sudah terdata dalam DTKS maupun exclusion error atau belum terdata di DTKS. Kedua, belum menerima bansos lain seperti PKH maupun bantuan pangan. Ketiga, merupakan dan mengalami dan tidak memiliki tabungan yang cukup untuk kebutuhan hidup selama 3 bulan keempat, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau berkepanjangan. Kelima, memiliki anggota keluarga yang merupakan lansia atau disabilitas yang tinggal sendiri. Selain kelima syarat tersebut, ada pula beberapa desa yang mewajibkan syarat tambahan. Misalnya, syarat kondisi rumah yang ditinggali, tidak adanya aliran listrik, kondisi dinding memadai, atau kesulitan akses ke fasilitas kesehatan umum seperti puskesmas terdekat. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka warga desa pemohon BLT dana desa bisa mengajukan permohonan ke perangkat desa setempat. Perangkat desa akan melakukan verifikasi lapangan, evaluasi kelayakan, serta membahas pembahasan settingan setingkat musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus. Jika disetujui oleh musyawarah desa, maka pemohon baru dinyatakan sebagai calon penerima BLT dana desa yang jadwal pengambilannya menunggu undangan dari desa. Kemudian informasi selanjutnya yaitu mengenai BLT mitigasi risiko pangan atau MRP sebesar Rp600.000. Bagaimana kabarnya? Apakah jadi dicairkan atau tidak? Dikarenakan BLT mitigasi risiko pangan untuk alokasi April-Juni tahun 2024 seharusnya bulan Juni ini sudah mulai disalurkan antara pertengahan hingga akhir Juni ini atau bahkan awal bulan Juli tahun 2024. Jika mitigasi ini belum tersalurkan hingga Juli nanti, jangan berharap lagi, biarkan mitigasi muncul sendiri mau cair atau tidak. Jika seandainya tidak jadi dicairkan, berarti pemerintah, kalian tahu sendirilah, channel kami sendiri terus-terusan memposting mitigasi agar ada kejelasan, dan alhamdulillah ada yang kepo sama akun saya dari pihak Kemensos, bisa mempertimbangkan permintaan para KPM yang sudah dikasih janji. Jika pengurus lain tidak memposting mitigasinya, sama aja mereka gak memperjuangin mitigasi ini.
karena sudah dijanjikan. Sekarang gini aja simple, jika ada orang yang berjanji kepada Anda dengan serius, apakah Anda akan menagih janji atau melupakan begitu saja? Berarti jika Anda melupakan janji yang telah diberikan, sama saja Anda tidak peduli dengan diri sendiri. Yang telah dibohongi orang lain, bukan cuma saya yang memposting mitigasi ini, sudah banyak kreator lain juga menanyakan mitigasi ini. Dan jika kalian mau saya stop, berhenti, berikan berita mitigasi, ini saya akan stop dan berhenti di sini untuk memperjuangkannya sampai telinga pemerintah. BLT mitigasi risiko pangan disiapkan sebagai pengganti BLT El Nino dan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdaftar sebagai penerima dengan nominal bantuan sebesar Rp600.000. BLT mitigasi risiko pangan diperkirakan akan cair pada Juni tahun 2024. Pernyataan ini merujuk pada ucapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Bapak Airlangga Hartarto, yang disampaikan saat menghadiri sidang sengketa hasil Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Jumat tanggal 5 bulan 4 tahun 2024. Di tahun 2024 terdapat BLT mitigasi risiko pangan yang ditargetkan terrealisasi di semester pertama tahun 2024, kata Airlangga. Dikutip dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI. Airlangga menjelaskan bahwa anggaran untuk BLT mitigasi risiko pangan sudah tersedia dan tidak ada kendala dalam pencairannya. Dia mengimbau masyarakat untuk menunggu jadwal pasti pencairan bansos tersebut. Anggaran dan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Program BLT mitigasi risiko pangan membutuhkan anggaran sebesar Rp11,25 triliun dan akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Proses penyaluran dilakukan melalui kantor pos. Cara mengecek penerima BLT mitigasi risiko pangan: akses situs cekbansos.kemensos.go.id, isi informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat atau PM sesuai data di KTP. Ketik 4 huruf kode yang ditampilkan tanpa spasi. Tekan tombol refresh jika kode tidak jelas. Tekan cari data untuk melihat hasilnya. Nama penerima akan muncul di situs jika terdaftar dalam wilayah yang dimasukkan penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 akan terlihat dengan status ya di kolom BPNT. Kriteria penerima BLT mitigasi risiko pangan: penerima BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 adalah mereka yang terdaftar sebagai penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT sesuai data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pada akhir tahun lalu. Dengan demikian, bagi mereka yang sebelumnya menerima BLT El Nino kemungkinan akan kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.